guys, nah hari ini kita mau masak-masak ya. Kita mau bikin rendang. Di sini kita mau bikin tungku ya, dari beberapa batu. Sebenarnya batu ini kurang bagus ya. Batunya harus batu apa namanya, batu lava gitu deh. Yang dia sifatnya nggak meledak, karena kan batu kayak gini tuh kadang suka mengeluarkan ledakan gitu deh. Karena bukan tipikalnya batu sungai. Nah kalau misalnya yang bagus itu adalah batu lava gitu, kayak batu-batu apa ya namanya ya, batu gunung gitu deh. Oke, langsung aja kita mau hidupkan apinya. Sini kita udah punya sabut kelapa ya. Menyalakan apinya ya guys. Nah ini apinya udah hidup ya. Kemudian kita panaskan wajannya ya. Di sini ya, sambil membesarkan api kita mau merebus merebus telur ya. Untuk bahan untuk bahan rendangnya. Jadi direbus telurnya. Tipsnya buat merebus telur itu adalah menambahkan sedikit garam ya, biar dia nggak pada pecah. Nah terus kedua jangan ditutup ya, karena kalau ditutup dia biasanya suka pecah gitu deh. Apinya udah nyala ya, kita biarkan sampai dia matang. Nah ini dia telurnya udah matang ya, udah bisa kita angkat ya guys. Nah ini kita mau bikin rendang ayam ya. Di sini kita punya bumbu. Yang pasti ayamnya ya, harusnya ayamnya masih baru ya, masih fresh. Tapi karena kita punya ayamnya yang udah diungkep, ya udah it's okay. Sekalian kita punya 1 ekor ayam. Nanti sekitar 500 gram daging ya. Di sini kita punya bumbunya bawang merah sekitar 10 siung, bawang putih sekitar 6 siung. Sama ini kita punya cabai 300 gram cabai ya. Kombinasi antara cabai merah keriting sama cabai itu ya, cabai rawit ya. Kalau misalnya kalian pengen lebih pedas, boleh disesuaikan dengan selera. Nah ini kita bumbu-bumbunya kita mau haluskan, mau blender semua ya. Untuk nanti kita mau mengungkap daging ayam sama dagingnya. Nah ini dia ya, udah kita siapkan ya wajannya. Kita mau tumis bumbu halus ya. Sini kita udah punya cabai sama itu tadi ya, cabai, bawang dan bumbu lainnya ya, bawang putih, bawang merah. Kemudian ini ayam sama ikan masing-masing. Ayamnya 1 kilo, terus ikannya daging maksud saya, dagingnya itu sekitar 500 gram. Masukin dagingnya ya. Ini dagingnya semuanya masih beku ya, tapi karena kita mengejar ini tungku darurat, karena kita pengen merendang ya, karena mengejar kita mau hujan. Ya udahlah, kita nikmati aja lah ya. Guys, nah ini udah mulai itu ya, mateng ya. Ini kita mau tambahkan 4 lembar daun jeruk, kemudian 5 lembar daun salam sama 1 lembar daun kunyit ya.
Oke, jadi kita lupa masukin itu ya, masukin jahe sama laosnya ya. Jadi kita ambil minyaknya tumisan tadi, kita tambahkan 3 sendok makan laos yang sudah dihaluskan sama 1 sendok jahe ya. Ini kita tumis dulu sampai dia masih agak matang ya. Harusnya tadi pas kita mau menumis bumbu pertama ya, jadi kita ternyata lupa. Maklum masih amatiran menggunakan tungku ya guys, kita baru tungku darurat juga. Kita tambahkan 1 batang serai, kemudian garam ya. Oke, nah ini udah bisa diangkat ya. Ini kita mau sisihkan karena kita mau masak santannya ya. Jadi minyak kelapa. Kalau kurang garamnya udah tambah ya. Karena nanti juga bumbunya masih banyak. Guys, nah ini udah mateng ya. Ini kita bisa indikatornya minyaknya udah keluar ya. Nah kita mau pindahkan dia ke panci ya. Tujuannya karena kita mau pakai wajannya untuk masak masak santan. Ini kita diamkan karena biar dia bumbunya meresap ya. Nah ini dia ya, kita mau masak santannya ya. Santannya kita ya bikin santan dari 5 butir kelapa. Sebenarnya lebih banyak, lebih bagus sih hasil minyaknya ya. Dan tergantung jenis kelapanya juga. Yang paling bagus itu kelapa tinggi ya, kelapa gede itu. Kelapa. Kalau gini kita pakainya kelapa yang cetek gitu ya. Ini kayak gitu tuh. Tuh. Ini nggak tahu hasilnya bagus apa enggak, tapi kita coba aja ya. Ini kita mau masak sampai nanti minyaknya keluar dan tinggal apa namanya, air tinggal sedikit ya. Guys, nah ini dia ya, minyak kelapanya udah mulai keluar. Kelapanya udah mulai keluar ya, ini minyaknya ya. Jadi penggunaan kelapa, tipsnya kalau kalian pengen bikin rendang itu adalah kelapanya pakai kelapa yang udah tua ya. Karena kalau kelapa muda minyaknya lama keluarnya, tapi kalau minyak kelapa tua itu dia sebentar minyaknya udah keluar. Nah, ini minyak kelapa ya. Ini masih belum kering, sedikit lagi. Bawahnya masih, airnya masih banyak. Minyak kelapa ini kalau kita bikin dendeng kemudian disiram minyak kelapa, dikasih apa namanya, kasih garam, itu enak banget. Nggak usah di apa namanya kayak sei gitu deh, daging asap gitu, daging cuma dikeringin di asap terus dikasih garam, kasih itu ya minyak kelapa. Wow, makan sama sambal mantap banget. Oke, nanti masih kita masak lagi ya sekitar 20 menit lagi. Nah ini minyaknya udah itu ya, udah terbit ya. Nah di sini kita mau masukin setengah biji pala, kemudian 1 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh merica, sama 4 buah kemiri ya. Ini udah sebenarnya udah bisa campur-campur bumbunya ya.
Nah, setelah tercampur rata, kita mau masukin dagingnya ya. Jadi ini bumbu daging yang udah kita bumbui tadi, kita masukin ke dalam santan yang udah matang ini ya. Masukin semuanya ya. Oke, kita masukin aja dulu ya. Oke, nah ini semua bumbu bahan tadi udah tercampur ya. Bersihkan lagi apinya. Aduk. Kita masak lagi sampai nanti kuahnya lebih kering dari ini ya. Ini minyak kelapa sama minyak itu nyampur ya. Daging, ayam. Nanti kita mau masukin jengkol, tapi jengkolnya direbus dulu ya guys, sama gularinya dikelupasin. Oke guys, nah ini dia ya, udah mulai bentuk kalio ya. Jadi kalio itu adalah gula yang dikeringkan. Jadi kalio nanti baru jadi rendang ketika udah keringnya. Terus ini jangan lupa terus diaduk-aduk ya guys. Nah ini karena kita pakai ayam negeri, jadi ayamnya kita sisihkan ya. Nanti kalau misalnya masak terlalu lama, ayamnya jadi hancur. Jadi dia tekstur ayamnya udah nggak kelihatan lagi. Tapi kalau daging, karena dia dagingnya tergantung dagingnya sih. Kalau misalnya daging sapi muda itu biasanya dia masukinnya terakhir aja. Nanti kita keluarin lagi di setelah bumbu tercampur ya. Ini kita masukin bumbunya lebih awal karena kita pakai cabai rawit setan, jadi dia harus dimasak dulu biar pedesnya nggak terlalu ya. Ini udah jadi kalio ya dari tadi ya. Terus kita ingin ada telur ya, kalio telur ya. Masukin telurnya, aduk dulu ya, karena nanti kalau misalnya lebih lama lagi dia jadi rendang. Ini daging ayamnya udah bisa kita masukin lagi ya. Guys, nah ini dia ya, kalio ya, calon bakar rendang. Nah ini jengkol ya, barusan kita masukin tapi kita lupa nge-shoot. Telur, jadi ada 3 lauk ya, telur, daging, sama itu telur, daging, sama ayam, rendang campur-campur ya. Ini sebenarnya udah bisa dikonsumsi seukuran segini, namanya kalio ya. Nah kalau misalnya pengen lebih kering lagi nanti jadinya rendang, tapi prosesnya ini masih panjang ya, sekitar bisa ngabisin 1 jam lagi. Kalau apinya gede dia gosong, kalau nggak gede dia nggak kering. Jadi emang harus kita jagain banget nih rendang. Oke ya. Mimin ngerendang pakai tungku guys. Ini di Kota Padang ya guys. Jadi masih di desa. Mimin tinggal di desa. Ini di ibu kota Padang, di tengah-tengah kota. Tadi ayala irobikum kaziban ya kan. Ada tuh guys. Nah ini dia ya, kita break di kalio ya. Kita stop di kalio dulu. Besok kita lanjut buat jadi rendang ya. Langsung aja kita cobain. Ini kalionya ada jengkol, kemudian telur, ayam. Ini ayamnya ya, tuh ayam, kemudian ini ayam juga, telur. Cobain telurnya ya. Ini dagingnya. Nah kalau makan rendang itu tipsnya adalah pakai sayur ya. Jadi siapkan sampingan sayur, side dishnya sayur ya. Tuh.
baru terasa nikmatnya. Oke, kita cobain bumbunya pertama ya. Bumbunya ini ya, bumbu rendang, calon bumbu rendang. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys. Nah, ini dagingnya ya. Tapi daging tuh tergantung dari jenis itu ya. Paling umum tuh kalau di Sumatera Barat tuh teksturnya makin bagus itu adalah daging kerbau gitu ya. Karena begitu dia suwir-suwir, dia lihat nih teksturnya. Kalau ini misal sapi ya, dagingnya manis. Jengkol. Karena dia masih baru, belum terlalu meresap ya, jadi kita mau diamkan dia semalaman. Besok kita panaskan untuk jadi rendang ya guys. Jengkolnya pulen. Kasih telur. Oke. That's all guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Bye bye.